Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Ayu Rosdiani Putri. Kali ini aku masih tetap ngebahas cerita mistis yang pernah aku alamin ya. Sebenarnya aku banyak banget gitu ya ngalamin hal-hal yang aneh gitu, atau ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan mata mata biasa kali ya, mata polos lah gitu. Cuma aku nggak ngerti, aku sering banget ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Dan ini ceritanya di tempat kerjaku. Aku kerja di salah satu pabrik yang ada di daerah Cirebon, dan di pabrik itu terkenal sering terjadi kecelakaan, entah di dalam pabriknya kah, atau di depan pabriknya, di jalan rayanya gitu ya. Itu udah terkenal banget di sini. Kalau nggak salah itu kejadian terakhir di dalam pabrik itu 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Aku di situ sebelum kejadian dapat mimpi. Aku nggak ngerti ini maksudnya sebuah kebetulan atau gimana, cuma aku dapat mimpi malamnya aku dapat mimpi kalau gini loh, ada yang ngasih tahu aku di dalam mimpi itu. Ada yang ngasih tahu aku kalau aku nggak boleh sendirian kalau pas lagi kerja malam gitu ya. Kalau kemana-mana harus ada yang nemenin kan. Dan suaranya itu aku nggak tahu itu suara asalnya dari mana ya, di mimpi aku gitu, nggak tahu. Tapi yang jelas itu suara udah nenek-nenek ya, dia nasehatin aku, ngasih tahu aku kayak gitu. Dan dia bilang, katanya pokoknya hati-hati kalau misalnya kerja malam, jangan pergi sendirian, kemana-mana harus minta ditemenin, karena di sana itu mereka lagi nyari, ya pahamlah, nyari gitu ya. Dan itu tepatnya, mimpi itu aku alamin tepatnya malam tahun baru. Keesokan harinya aku bangun, aku berangkat kerja si pagi, dan nyampe sana aku dapat kabar ada yang meninggal karena kecelakaan kerja. Dan wow gitu, kayak yang kok bisa kebetulan gini ya sama mimpi aku gitu. Cuma aku nggak cerita ke yang lain karena takutnya mereka nggak percaya gitu ya, takutnya mereka bilang wah ngada-ngada nih gitu, masa iya gitu kan. Tapi emang bener sih, aku juga nggak paham ya kenapa aku kalau misalnya kayak yang mau dapet sesuatu yang buruk gitu tuh, kayak ada aja gitu mimpi yang dateng ngasih tahu gitu. Aku nggak ngerti sih kenapa bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalian ada yang ngerti, boleh komen juga ya di bawah, biar aku tahu gitu kenapa sih sama aku gitu. Dan abis kejadian itu tuh banyak banget kejadian yang lain. Contohnya kayak di depan pabriknya gitu kan, jalan raya di depan pabriknya, di situ kecelakaan berapa bulan ya, 3 bulan atau 7 bulan berturut-turut. Setiap 1 bulannya ada terus, dan banyak yang meninggal gitu. Dan akhirnya diadain tahlil gitu ya, dan alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada gitu. Di depan pabrik aku udah nggak ada kecelakaan yang bikin nyawa orang lain gitu hilang gitu, udah nggak ada. Tapi yang anehnya justru malah pindah gitu. Jadi di depan pabriknya sih udah nggak pernah ada, tapi justru malah pindah ke sebelah sana. Jadi nggak jauh dari pabrik itu ada pom bensin, dan ya jadi di sebelah sana gitu.
atau sebelumnya pabrik kejadiannya. Sampai aku juga pernah ngalamin di pabrik yang namanya sering ngelihat hal-hal aneh ya, hal-hal aneh gitu ya. Aku coba buat nggak banyak ngomong sih di sana karena kasihan kan ya, barangkali kalau aku cerita mungkin nanti jadi pada takut gitu kan. Jadi aku nggak banyak cerita. Aku ngalamin banyak hal yang ya pokoknya aneh aja lah. Kayak waktu aku kan udah lumayan lama ya di sana, udah mau 5 tahun gitu. Dan itu pertama banget aku ngalamin kejadian aneh itu, kalau nggak salah sebelum aku diangkat jadi karyawan tetap. Jadi di sana kan mesinnya panjang-panjang ya, lebar-lebar, panjang-panjang gitu kan. Sedangkan yang satu orang itu jaga 3 mesin satu orang, dan panjang mesinnya tuh nyampe sekitar 30 meter. Jadi kalau misalnya shift malam itu sepi banget, kita kayak berasa yang kerja sendirian gitu. Ceritanya aku keluar dari mesin, terus aku di situ kaget banget, baru keluar dari mesin aku ditabrak sama bentuknya nggak jelas, cuma kayak asap, gumpalan asap gitu ya, tapi warnanya hitam. Aku langsung merinding guys, warnanya hitam. Aku kaget dong, itu apa ya, aku cari-cari dong, itu apa ya, kok ada gumpalan hitam gitu kayak asap gitu kan. Aku cari-cari dan itu nggak nemu itu apaan, nggak tahu itu apaan. Jadi waktu itu benar-benar takut banget sih, tapi cuma berusaha buat biasa aja gitu, jangan dibikin panik gitu kan. Itu pertama kali ngalamin hal yang aneh gitu ya di pabrik. Terus yang kedua aku juga pernah ngeliat sosok laki-laki. Jadi aku lagi di gudang sendirian, tahu sendiri kan yang namanya gudang di pabrik itu kan besar banget, dan di situ nggak ada lampu. Aku sendirian, aku lagi nimbang barang ya, dan dari kita kelihatan nih, apa sih namanya, dari ekor mata nih, kalau misalnya kita ngadep sana terus sebelah sana ada yang lewat kan, kita ngelihat nih dari ekor mata kita gitu kan. Aku lagi nimbang barang, lagi fokus, tiba-tiba ada laki-laki yang lewat dari yang terang gitu ya, dari tempat yang terang menuju ke tempat yang gelap. Dia sempat nengok ke aku, dia sempat berhenti, dan pas aku nengok balik dia langsung kayak yang cepet banget, blast gitu, langsung masuk ke ke ruangan yang gelap. Aku penasaran, aku coba cari dan nggak ada siapa-siapa sih. Aduh, kepala aku udah mulai merinding banget guys, sumpah demi Allah. Nggak ada siapa-siapa di situ dan aku langsung lari. Bener-bener yang kayak takut banget kalau sendirian, sumpah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, aku juga pernah ngeliat sosok anak kecil itu di dalam mesinnya, di lorong mesin. Awalnya aku lewat dari arah sini, mau ke sini ya, aku lewat, itu nggak ada orang. Tiba-tiba aku berhenti, aku benerin ngecek itu ya, ngecek barang. Dari ekor mata aku ngelihat ada orang, ada anak kecil di situ. Spontan aku langsung nyelinguk dong, kaget. Ternyata emang badannya kecil,
tapi mukanya tuh bukan muka anak kecil gitu loh, dia mukanya muka orang tua. Aku kaget banget ya, sampai aku astagfirullah, dan langsung di situ dia langsung hilang, kayak yang aduh ya Allah merinding banget sumpah, langsung hilang. Jadi aku langsung lari, dan akhirnya aku nggak mau muter lagi ke lorong itu. Jadi kalau misalnya ada orang lewat baru aku mau muter ke lorong itu, aku nggak mau sendirian gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu kejadiannya malam ya, dan yang keempat ini kejadiannya siang, anak kecil juga, tapi bener-bener pure kayak anak kecil gitu loh, pakai pakaian biasa, pakaian manusia. Kalau yang tadi itu dia nggak pakai baju, dia cuma kayak pakai kain putih gitu buat nutupin apa sih, kayak buat celana gitu. Nah kalau yang ini benar-benar anak laki-laki ya, pakai baju biasa. Aku di situ lagi ngebersihin mesin, dan tiba-tiba ada dia, aku nggak sadar gitu, posisi itu aku nggak sadar, benar-benar kayak yang blank ya, gimana sih ya, nggak sadar gitu loh kalau aku tuh lagi di pabrik gitu tuh, kok bisa ada anak kecil. Aku benar-benar nggak sadar waktu itu. Jadi dia ngikutin aku lagi bersihin mesin, dan apa ya, aku mau bersihin kayak badan mesin gitu ya yang bisa diambil gitu. Aku ngebersihin satu persatu, dan tiba-tiba dia ambil yang udah aku bersihin, dia ambil, dia buang loh gitu kan. Aku tuh di situ benar-benar belum sadar, jadi aku ngambil lagi apa yang dia buang, aku ambil gitu ya, aku ambil, terus aku bersihin lagi, dan dia kayak gitu lagi, dia ngambil badan mesin, dia buang lagi, aku ambil lagi, dan yang ketiga kali dia kayak gitu lagi. Aku emosi, aku marah, aku pengen mukul dia, tapi tiba-tiba dia udah nggak ada. Di situ aku yang langsung kayak yang apa ya, kayak yang langsung sadar gitu loh, kok gitu ada anak kecil gitu, kok bisa gitu kan, ini kan pabrik gitu. Aku baru sadar di situ, ya Allah astagfirullah gitu. Aku langsung nyebut kan, karena emang nggak masuk akal banget sih siang-siang gitu ada anak kecil ngajakin bercanda, ngajakin main, ya Allah gitu. Terus aku langsung keluar dari mesin, langsung yang kayak astagfirullah gitu, ya Allah takut banget sih buat masuk ke mesin lagi gitu kan. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu kan di sana aku dikasih makan ya. Kalau istirahat itu kita dapat jatah makan di kantin, dan kantinnya lumayan, kalau jalan itu lumayan ya lumayan agak jauh. Jadi di pabrik aku tuh ada gedung 1 sampai 6, dan aku ada di gedung 4. Dan di gedung 4 itu depannya ada gedung 2. Jadi kan aku kalau mau ke kantin itu ngelewatin gedung 2 ya. Itu sekitar jam 3 pagi. Aku istirahat jam 3 pagi sendirian ke kantin makan. Setelah makan biasa aku langsung mau masuk lagi ke pabrik ya. Aku biasanya tidur di musola. Tiba-tiba aku ngeliat di atas gedung nomor 2 itu ada kain putih lagi duduk di atas gedung. Cuma apa ya, aku nggak jelas sih ngelihatnya, maksudnya itu mukanya kayak gimana aku nggak tahu gitu. Cuma yang jelas itu benar-benar pure putih, kainnya
kusut, kumel ada di atas itu. Aku langsung jalan cepet-cepet dong, aku langsung masuk, sampai merinding semua sumpah. Aku langsung masuk dari situ dan nggak berani sih, nggak bilang apapun gitu ya ke teman-teman, karena aku nggak mau nantinya yang lain jadi takut gitu kan. Itu yang kelima ya. Yang keenam sama, itu sekitar jam 3 pagi aku istirahat berdua sama temenku, duduk di luar pabrik, dan itu posisi aku lagi datang bulan. Kalau misalnya aku nggak lagi datang bulan gitu ya, aku biasanya kalau istirahat malam itu, istirahat pagi itu biasanya abis dari kantin langsung masuk lagi dan tidur di musola. Karena ini lagi datang bulan, jadi aku nggak berani ke musola, jadi aku duduk di luar sama temenku gitu ya. Kita lagi asik main HP masing-masing, dan tiba-tiba ada suara kayak besi sama besi dipukul gitu, teng teng teng, dan disitu suaranya dari arah aku dan ngejauh. Cuma aku diam aja ya di situ, aku nggak bilang apa-apa gitu ke temen aku kasihan gitu kan, barangkali nanti dia takut. Dan yang aku tahu gitu kayaknya dia tuh nggak denger gitu. Akhirnya aku diam aja, udah tuh selesai istirahat aku masuk, dan paginya aku pulang ke rumah. Aduh merinding guys, merinding banget. Aku pulang ke rumah paginya itu langsung sakit, bener-bener sakit. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, badan lemes, kepala pusing, mual segala macam. Akhirnya pas hari itu akhirnya aku nggak berangkat kerja, aku izin. Dan besoknya aku berangkat, aku coba tanya, penasaran gitu ya sama temen aku yang duduk bareng gitu. Aku coba tanya waktu istirahat berdua gitu, kamu ngedenger sesuatu enggak gitu. Terus kata dia, enggak, aku nggak dengar apa-apa gitu. Wah berarti bener kan, cuma aku doang yang denger gitu. Pantas aja gitu aku sampai sakit. Aku sering banget sih ngalamin hal kayak gitu, kayak yang misalnya aku pergi ke tempat-tempat yang baru gitu ya, yang terkenal angker atau gimana, aku sering sakit. Nggak tahu kenapa kayak gitu sih, dari dulu. Itu yang keberapa ya tadi, yang kelima ya. Terus apa lagi ya, pokoknya banyak sih. Sering juga sih yang namanya nyium bau-bauan ya, kadang malam-malam bau Indomie, kan aneh kan, di dalam pabrik gitu ya, siapa yang masak gitu. Kadang-kadang bau sampo, malam-malam bau sampo, siapa yang mandi gitu kan tengah malam. Kadang-kadang bau anyir, kadang bau wangi ya kayak gitu. Cuma untuk sekarang sih alhamdulillah aku udah gak pernah yang namanya nemuin hal-hal kayak gitu lagi. Kepala aku merinding banget, subhanallah. Mungkin segitu aja cerita dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kalian punya cerita yang seru yang mau kalian bagi, kalian boleh komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like juga. Wassalam.